Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik coba lihat hari ini Kak Jesslyn ditemani oleh Inang SLT. Wah Inang, apa kabar Inang? Salam jumpa, luar biasa. Wah sepertinya adik-adik sudah lama ya tidak melihat Inang SLT. Makin cantik gak adik-adik? Wah makin cantik ya Inang. Nah sekarang adik-adik kita akan memulai ibadah kita. Kakak mau kasih tahu nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-23 setelah Trinitatis dengan tema mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan dan mengucap syukur, kita mau berdoa. Doa akan dibawakan oleh Inang SLT. Mari semua lipat tangannya, kita tutup mata, mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih di pagi hari yang indah ini, di mana kami merasakan berkat Tuhan yang sungguh luar biasa kepada kami semua dalam satu minggu ini. Sampai pada saat ini Tuhan, kami akan kembali mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami semua, memberkati juga guru-guru sekolah minggu kami, supaya kami boleh senantiasa mengikuti kebaktian sekolah minggu kami dan mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kami mau serahkan kebaktian kami mulai dari awal sampai nanti akhirnya. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak mau undang adik untuk bangkit berdiri. Sesuai dengan tema kita mempersembahkan hidup bagi Tuhan, kita mau bernyanyi, kami bawa korban pujian. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Marilah kita sama-sama mengucapkan, ya Allah kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita dengarkan hukum Taurat Allah yang tertulis di dalam titah ketiga dan maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab
hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Taurat Allah. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi. Nah adik-adik, tadi kan Kak Jess sudah bilang, tema kita minggu ini mempersembahkan diri kita untuk Tuhan. Adik-adik semua, ingatlah jangan pernah kita lelah bekerja untuk Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kita untuk bekerja bersama Tuhan. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan saat ini, apa Kak Jess? Jangan lelah. Adik-adik bangkit berdiri ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah yang bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita akan pujian sekali lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik sekolah minggu, mari lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Mari kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel di ibadah minggu kita di pagi hari ini, yang tertulis di dalam 2 Petrus 3, mulai dari ayat 1 sampai ayat 7, kita membaca secara responsoria. Hari Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu.
Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Kita sama-sama membaca di ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya, apa sih sebenarnya persembahan itu? Nah, adik-adik, persembahan itu untuk Tuhan bisa adik lakukan dengan cara yang pertama, beribadah. Seperti apa itu, Nang? Nih, bagaimana kita harus beribadah kepada Tuhan. Inang mau letakkan di sini. Wah, kita harus rajin-rajin beribadah adik-adik, menonton video sekolah minggu. Nah, yang kedua, adik-adik juga bisa bersyukur. Bersyukur seperti apa? Seperti iya, anak seperti itu adik-adik. Dia mengucap syukur atas apa yang Tuhan telah berikan kepadanya adik-adik. Nah, yang ketiga ada mengasihi. Seperti apa itu, Inang? Nih, seperti ini. Ya, Inang tempel lagi di sini. Nah, adik-adik di rumah harus menyayangi temannya, papa, mama, opung, dan semuanya. Bisa kan melakukan itu adik-adik? Bisa. Tentu. Pastinya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Marilah kita mengaku iman percaya kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
adik-adik sekolah minggu kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama buat adik-adik yang ingin mengikuti Natal. Nah, segera daftarkan dirinya ya adik-adik, nama, umur, kelas, horong, dan nomor HP orang tua ke nomor Kak Fani dan Bang John. Nah, buat adik-adik yang sudah mendaftar ke Bang John ataupun Kak Fani, namun nama-namanya belum ada di warta hari Minggu, boleh dikabari ke Bang John dan Kak Fani kembali ya adik-adik. Nah, adik-adik, pengumuman yang ketiga, buat adik-adik yang memiliki talenta apapun itu, boleh mengirimkan videonya untuk kita tonton bersama-sama ya adik-adik ke nomor Bang John dan Kak Fani. Nah, adik-adik semua, kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena ternyata Tuhan juga pakai anak-anak sekolah minggu bisa sebagai pekerja Tuhan. Kak Jess, tahu nggak Kak Jess apa yang bisa kami kerjakan sebagai pekerja Tuhan kami anak sekolah minggu? Tahu dong Inang, kita sebagai anak sekolah minggu dan pekerja Kristus bisa mencari jiwa. Seperti apa itu? Kita mengajak teman kita ke gereja, beribadah bersama dan berdoa bersama. Seperti yang akan kita nyanyikan sekarang ini, Pekerja Kristus yang mulia. Adik-adik bangkit berdiri ya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia Raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa. Ku jadi pekerja Kristus yang mulia. Kita akan pujiin sekali lagi. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia Raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa. Ku jadi pekerja Kristus yang mulia. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, anak-anak sekolah minggu, kita kembali bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga atas kemurahan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami, secara khusus buat anak-anak Tuhan sekolah minggu. Pada saat ini Tuhan, kami kembali disapa lewat kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya? Luar biasa? Amin. Iya. Sekarang kita mau kembali mendengarkan firman Tuhan, menyapa iman percaya anak-anak sekolah minggu.
Ayo kita buka Alkitab kita, tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Iya, saya membacakan dari sini, anak-anak sekolah minggu mohon diikuti dalam hati masing-masing. Beginilah firman Tuhan, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ke gereja, kalau anak-anak sekolah minggu ke gereja, pasti ada persembahan. Apa persembahannya? Pertama diberikan melalui uang. Nah, di sini mau diingatkan oleh firman Allah, persembahan yang benar itu bagaimanakah? Persembahan yang baik itu di hadapan Tuhan, apakah cukup ketika anak-anak sekolah minggu datang ke gereja, lalu saat guru sekolah minggu mengatakan kita serahkan persembahan, lalu kita serahkan melalui kantong persembahan. Apakah di situ persembahan yang benar, persembahan yang baik, persembahan yang sejati dikatakan firman Tuhan saat ini? Belum di situ. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memberikan persembahan ke gereja lewat uang. Tapi persembahan yang baik dan benar sejati di hadapan Tuhan adalah bagaimana anak-anak sekolah minggu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bagaimana cara anak sekolah minggu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup? Pertama, melalui anak-anak sekolah minggu sudah rajin ke gereja, mengingat setiap hari Minggu adalah persekutuan beribadah kepada Tuhan. Itu salah satu sudah contoh persembahan yang hidup. Lalu anak-anak sekolah minggu datang ke gereja. Ngapain di gereja? Memuji, memuliakan nama Tuhan. Lalu yang berikutnya dikatakan Rasul Paulus di sini, ketika anak-anak sekolah minggu selalu mengingat pada hari Minggu itu adalah persekutuan, beribadah di hadapan Tuhan, itu juga adalah ibadah sekolah minggu yang sejati. Karena kalau kita beribadah, kata beribadah hanya kepada Tuhan. Nah, lalu melalui kita tahu mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan, lewat kita rajin beribadah, taat kepada Tuhan, rajin berdoa. Lalu disitulah dikatakan tadi ayat yang kedua, kita tidak serupa dengan dunia ini. Namun anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu menjadi berubah pembaharuan budi. Artinya di sini anak-anak sekolah minggu juga semakin tahu dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ketika anak-anak sekolah minggu semakin mampu dan tahu dan mau memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik, berarti anak-anak sekolah minggu sudah mengarah kepada kehidupan, mempersembahkan hidupnya, beribadah di hadapan Tuhan. Dan kenapa kita harus seperti itu anak sekolah minggu? Ya karena kita memang anak-anak Tuhan. Karena kita adalah orang percaya kepada Tuhan. Nah,
Kalau ada adik-adik sekolah minggu sudah tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik di hadapan Tuhan. Berarti berbohong itu adalah salah satu contoh tindakan yang tidak baik. Suka mencaci temannya itu juga adalah tindakan yang tidak persembahan yang baik di hadapan Tuhan. Mau ibaratnya saling berbantah-bantah kepada temannya, mau atau suka dia bertengkar kepada temannya, itu juga bagian yang tidak persembahan di hadapan Tuhan. Jadi persembahan yang baik itu di hadapan Tuhan, anak-anak kami sekolah minggu, bukan sekedar kita datang ke gereja lalu memberikan persembahan melalui uang, tidak. Tapi bagaimana persembahan yang baik? Pertama, persembahkan hidupmu dengan baik di hadapan Tuhan. Jauhkan hidupmu dari hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Karena anak sekolah minggu juga udah hafal hukum Taurat. Ada berapa anak sekolah minggu hukum Taurat Tuhan? Ada 10. Udah semua. Apalagi anak sekolah minggu mulai horong 3 sampai ke 4. Pasti semua sudah tahu. Mana itu hukum Taurat yang 10 itu, itulah akan juga menuntun perjalanan hidupmu, mampu mempersembahkan hidupmu, mempersembahkan tubuhmu di hadapan Tuhan dengan sikap dan perilaku yang baik. Untuk itu anak sekolah minggu, persembahkanlah selalu hidupmu dengan baik, sopan, tutur kata yang baik, hormat pada orang tua, rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin berdoa kepada Tuhan, agar anak-anak sekolah minggu semuanya menjadi anak-anak kesukaan Bapa di dalam surga, menjadi anak-anak kebanggaan kedua orang tua atau keluarga, dan semuanya menjadi anak-anak takut akan Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberkati anak-anak sekolah minggu, persembahkanlah selalu hidupmu, berkenan di hati Tuhan. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah menyapa anak-anak kami sekolah minggu, anak-anak Tuhan di gereja-Mu yang kudus ini. Di mana Tuhan mengingatkan, menyapa iman mereka semuanya, agar mereka senantiasa hidup mempersembahkan tubuhnya dengan baik di hadapan Tuhan. Dan mereka semakin tahu memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena itulah persembahan yang baik di hadapan Tuhan. Mari Tuhan Yesus yang baik berkati semuanya anak-anak-Mu sekolah minggu yang ada di gereja-Mu HKBP Bethesda ini. Secara khusus buat anak-anak sekolah minggu yang ikut beribadah pada hari Minggu ini, sedang memuji dan memuliakan nama Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, di tengah-tengah pendidikan anak-anak sekolah minggu, mari Tuhan senantiasa semakin menambahkan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran dari Tuhan, agar melalui hikmat dari Tuhan, anak-anak sekolah minggu semakin mampu hidup yang benar di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, berkati juga anak-anak sekolah minggu. Mereka akan selalu menjadi anak-anak yang menghormati orang tua mereka, bahkan menghormati dan menghargai yang lebih tua dari kehidupan mereka masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga kedua orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Siapapun menjaga kehidupan mereka setiap hari, mari Tuhan memberkati, agar semuanya Tuhan berjalan di dalam kasih daripada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami tahu kami adalah umat Tuhan yang penuh dosa di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan Yesus, agar kami senantiasa dan semakin layak menerima segala berkat-berkat yang mau Tuhan curahkan lagi di dalam kehidupan kami. Dengarkan Tuhan doa permohonan kami dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.
Nah, adik-adik, saatnya Kak Jesslyn dan Inang SLT memberikan ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Isinya adalah mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, adik-adik segera kirimkan videonya ya. Nah, sekarang waktunya kita mau mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Semua persiapkan kolektenya, kita menyerahkannya sambil kita bernyanyi lagu Dison Adong Huboan Tuhan. Dison Adong Huboan Tuhan, bargue di ngoluku na sogar doklian, sadia mahargana Tuhan, olo say nirajungan sude dengan basam, jaloma Tuhan, saylas narohan. Dison adong huboan Tuhan, bargue ni ngoluku na sogar doklian, sadia mahargana Tuhan, olo say nirajungan sude dengan basam, jaloma Tuhan, saylas narohan. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita semua untuk bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, marilah kita sama-sama berdoa, mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus selalu memberkati. Horas. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.